Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqana fa ahsana suwarana wa ilaihil masir, alladzi ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, wallahu bima ta'maluna khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Pemirsa rahimakumullah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita semua dengan sebaik-baik penciptaan, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Allah lah yang maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah lah yang maha mengetahui apa yang nampak ataupun apa yang tertutup. Semoga saja Allah senantiasa melimpahkan salawat serta salam, keberkahan serta keselamatan kepada teladan kita semua, Khalilullah, kekasih Allah, atqanan nas, manusia paling bertakwa, wa akhsyanan nas ilallah, manusia yang paling tahu kepada Allah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda hari ini mengucapkan perkataan yang baik atau diam? Sudahkah Anda hari ini berbuat baik kepada tetangga? Atau sudahkah Anda hari ini memuliakan tamu yang datang ke kediaman Anda? Karena sesungguhnya tiga hal tadi adalah sifat utama yang harus, yang wajib dimiliki oleh kita umat beriman, oleh kita umat Islam. Karena sesungguhnya tiga sifat tadi adalah ciri-ciri keimanan seseorang. Betullah bahwa kemudian berbuat baik kepada tetangga, kemudian memuliakan tamu, bahkan menjaga lisan kita, dan kemudian berdiam diri seandainya kita tidak bisa berkata yang baik, itu adalah tanda-tanda keimanan seseorang, sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadis Nabi tadi. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadis Nabi tadi, Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Dan sesungguhnya selain ini adalah ciri dari orang-orang yang beriman, tiga sifat mulia tadi adalah sifat yang melekat terus menerus Rasulullah contohkan kepada kita di rentang hidup sejarah beliau. Beliaulah teladan kita dalam menjaga lisan. Beliaulah teladan kita dalam berbuat baik kepada tetangga. Beliaulah teladan kita dalam memuliakan tamu.
kita masih ingat seorang sahabat mulia, Anas ibnu Malik, yang di masa beliau dititipkan oleh ibunda tercinta agar kemudian menjadi pembantu di rumah tangga Nabi. Dan kemudian hiduplah Anas ibnu Malik bersama Rasul dalam rentang hidup yang sangat panjang. Tapi apa? Dikisahkan, diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, sesungguhnya Rasulullah tidak pernah berkata ah sekalipun. Rasulullah tidak pernah membentak sekalipun. Rasulullah tidak pernah berkata kasar sekalipun. Bahkan kepada seorang anak angkat, yaitu tiada lain adalah Anas ibnu Malik. Bahkan Rasulullah tetap memperlihatkan kasih sayangnya kepada Anas ibnu Malik. Ketika kecil Anas ibnu Malik diperintahkan oleh Rasulullah membeli sesuatu, tapi kemudian Anas ibnu Malik ini terlupa dan malah bermain dengan kawan-kawan yang lainnya. Rasulullah tidak marah, hanya saja mengingatkan, wahai Anas, sudahkah engkau lakukan apa yang aku perintahkan? Anas yang masih kecil saat itu hanya kaget dan kemudian berlari dan melakukan apa yang beliau perintahkan. Subhanallah, Nabi mulia, teladan kita semua, yang apabila kita teladani peri kehidupan beliau, selamatlah hidup kita di dunia dan akhirat. Bahkan Rasulullah berbuat baik kepada tetangga, siapapun dia. Dikisahkan Rasulullah bertetangga dengan orang Yahudi. Manakala beliau melewati rumah Yahudi ini, ada yang meludah. Esok harinya Rasulullah melewat kembali, Rasulullah diludahi kembali. Dan begitulah beberapa hari kemudian Rasulullah diludahi kembali. Subhanallah, tidak ada marah, tidak ada dendam, tidak ada murka. Rasulullah dengan penuh kesabaran kemudian mengusap, membersihkan air ludah itu. Hingga kemudian suatu saat Rasulullah lewat seperti biasa ke rumah yang dimaksud, tapi heran, tidak ada yang meludah. Bahkan Rasul sampai bertanya kepada sahabat yang lain, wahai sahabat, sesungguhnya aku lewat setiap hari ke rumah ini, saudaraku ini, tetanggaku ini, dan aku diludahi. Tapi hari ini aku tidak diludahi. Kira-kira apa yang terjadi gerangan? Para sahabat kemudian mengetahui bahwa sesungguhnya yang meludahi Rasulullah ada tetangga beliau yang beragama Yahudi. Dan hari itu dia dalam keadaan sakit. Subhanallah. Mungkin kalau kita manusia biasa mengetahui orang yang meludahi kita sakit, kita berdoa, bersyukur, bahkan mendoakan lebih buruk. Tapi Rasulullah tidak. Bahkan Rasulullah lah yang pertama menjenguk Yahudi ini. Dan dengan itulah turun hidayah Allah kepada Yahudi ini, sehingga dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan hati, Yahudi ini bersyahadat di hadapan Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, bahkan Rasulullah senantiasa memuliakan tamu-tamu beliau, senantiasa memberikan kebaikan kepada tamu-tamu beliau, dan tidak pernah mengecewakan kepada tamu-tamunya. Inilah sebuah sifat utama yang mungkin tidak terlalu berat, yang mungkin ringan, berkata baik atau diam, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu. Tapi kalau istiqomah kita lakukan sepanjang hidup kita, insya Allah inilah yang akan menyelamatkan hidup kita. Hari ini di peringatan Maulid Nabi, di masa peringatan Maulid Nabi, umat Islam banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengenang Rasulullah, sifat-sifatnya yang mulia, jasanya yang sangat agung, yang kemudian berharap semoga itu memberikan berkah. Tapi hanya satu hal mungkin yang masih kurang dilakukan oleh umat hari ini. Seharusnya setelah memperingati Maulid,
umat Islam hari ini harus melaksanakan di antara kewajiban mereka kepada Nabi. Kewajiban kita terhadap Nabi kita adalah salah satunya ihya'u sunnati, menghidupkan sunnahnya. Yang sunnahnya itu banyak. Tapi marilah kita semua para pemirsa rahimakumullah, mungkin termasuk saya pribadi, kalaupun tidak semua hadis Nabi, akhlak mulia Nabi bisa kita contoh, satu saja mari kita istiqomahkan dalam hidup kita. Salah satunya 3 sifat mulia tadi: berkata baik atau diam, berbuat baik kepada tetangga, dan memuliakan tamu. Mari saya, pemirsa sekalian seluruhnya, kita istiqomahkan, kita hidupkan sunnah Nabi ini, sehingga selamatlah umat manusia seluruhnya. Hadirin rahimakumullah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan di sana sini, tapi kita berharap semoga apa yang saya sampaikan itu memberikan hikmah, sehingga semakin mempertebal iman kita kepada Allah dan semakin menguatkan cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.